Selamat pagi, Bapak Ibu dosen selaku dosen penguji seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Joki Saristinjak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kurs Inflasi dan Ekspor Impor terhadap Produk Domestik Bruto. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah aktif berperan dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi dan pendapatan secara keseluruhan dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dengan salah satu indikator yang sangat relevan, yaitu PDB. PDB merupakan variabel ekonomi yang menempati posisi terpenting dari berbagai variabel makroekonomi yang ada untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Tren pertumbuhan ekonomi dipengaruhi salah satunya dengan kurs mata uang. Pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing yang dapat memiliki efek samping yang mendalam pada berbagai sektor ekonomi seperti mempengaruhi keuntungan dari ekspor dan biaya impor. Selain kurs mata uang, variabel penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan masalah utama yang berdampak pada perekonomian setiap negara, dan ini adalah fenomena moneter tertentu yang terus-menerus menjadi ancaman bagi negara-negara karena solusi yang dapat diambil seringkali menghadirkan dua permasalahan, yakni memperbaiki atau justru memperburuk tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain dari variabel tersebut, ekspor dan impor memainkan peran penting dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ekspor merupakan salah satu komponen utama yang dapat mempercepat proses pembangunan suatu negara atau daerah. Hodijah dan Angelina pada tahun 2021 menegaskan bahwa ekspor adalah sumber devisa penting yang mendukung perekonomian negara-negara dengan keterbukaan ekonomi. Melalui ekspor, negara dapat meningkatkan produksi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Di sisi lain, impor memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya produksi dan jasa. Berikut adalah data produk domestik bruto yang saya ambil dari tahun 2012 sampai dengan 2022, di mana pada tahun 2012 sampai 2022 tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, di mana penurunan tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar minus 2,07%. Hal tersebut diakibatkan karena berkurangnya pendapatan Indonesia dari berbagai sektor seperti sektor pariwisata, investasi, dan perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti judul yang berjudul Pengaruh Kurs, Inflasi, dan Ekspor Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Dua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Tiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor terhadap produk domestik bruto. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh impor terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Kajian teori satu yaitu produk domestik bruto. PDB adalah istilah yang merujuk pada total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh individu, perusahaan, dan sektor ekonomi dalam suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Jadi produk domestik bruto merujuk pada total nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Dua, kurs. Nilai kurs adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai tukar antara dua mata uang, yaitu nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Secara garis besar, nilai kurs adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Inflasi. Inflasi bukan hanya kenaikan harga pada satu atau dua barang saja, kecuali jika kenaikan tersebut merambat dan berdampak terhadap kenaikan harga barang lainnya. Jadi inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. 4. Ekspor. Ekspor adalah tindakan menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara kepada negara lain.
Oleh karena itu, peningkatan dalam kegiatan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. 5. Impor. Impor merujuk pada tindakan mengenalkan barang atau jasa dari negara asing ke dalam wilayah domestik yang mencakup produk-produk dan layanan yang berasal dari luar negeri yang diperoleh oleh negara tersebut. Impor dapat dianggap positif ketika negara tersebut menggunakan impor untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Di sini saya melampirkan 3 penelitian terdahulu, yaitu pertama Andi Triawan dan Amatullah Nur Afifah pada tahun 2023, di mana pada penelitiannya menyatakan bahwa inflasi, kurs ekspor dan impor secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan domestik bruto di negara Belgia. 2. Inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap produk domestik bruto di negara Belgia. 3. Kurs terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto di negara Belgia. 4. Ekspor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto di negara Belgia. Yang kelima, impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto di negara Belgia. Sedangkan pada penelitian kedua, yaitu Andi Triawan dan Syahana Sekar Izati pada tahun 2022 menyatakan bahwa kurs inflasi dan ekspor impor tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Austria. 2. Kurs memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Austria. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Austria. Begitu juga dengan ekspor, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Austria. Dan impor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Austria. Dan penelitian ketiga, yaitu Dahir Muhammad Ali pada tahun 2023, menyatakan bahwa nilai tukar berhubungan positif dengan produk domestik bruto, impor berhubungan positif dengan produk domestik bruto, nilai tukar positif dan signifikan secara statistik dengan berhubungan dengan produk domestik bruto, sedangkan ekspor berhubungan negatif dengan produk domestik bruto dan secara statistik tidak signifikan. Dari kerangkaian pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis yang saya buat yaitu pengaruh apakah kurs berpengaruh terhadap produk domestik bruto, dua, apakah inflasi berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto, ketiga, apakah ekspor berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto, dan hipotesis keempat yaitu apakah impor berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto. Metode penelitian yaitu dari jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan penelitiannya menggunakan data sekunder berupa runtutan waktu yaitu time series yakni dari tahun 1992 sampai dengan 2022. Jumlah populasi dalam penelitian tersebut ialah 5 variabel di mana terdiri dari kurs, inflasi, ekspor dan impor, dan PDB. Jumlah sampling yang ada pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 sampel per variabelnya dan teknik sampel yang digunakan adalah sampling genom. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi variabel terikatnya. Untuk memudahkan analisis data, maka aplikasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data ialah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih.